Halo semuanya, balik lagi bareng Obrek Adi. Di video kali ini kita bakal melakukan review lanjutan ya. Karena sebelumnya kan kita pernah mereview mobil ini, MG HS 2021 varian Ignite. Dan sekarang aku bakal review lanjutan tentang impresi berkendaranya selama pemakaian kurang lebih 1 bulan terakhir ini guys. Nah kebetulan ini aku mau pergi ke gym ya, karena memang sekarang lagi pegang gym juga. Jadi aku mau ngecek semua kondisinya. Sambil OTW kita bakal ngobrolin santai aja tentang semua kelebihan dan kekurangan dari mobil ini, yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau beli mobil ini ya. Buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, kalian juga bisa nonton dulu ya. Mobil ini aku beli di angka 200 jutaan dengan kilometer yang masih sangat rendah guys, yaitu di 21 ribuan. Dan ini kilometernya udah lumayan banyak ya, udah lebih dari 1.500 selama aku pakai dalam jangka waktu 1 bulan ini. Kadang buat keluar kota juga, tapi kebanyakan di dalam kota. Kita bakal bahas nanti dari segi hal-hal yang aku paling suka dari mobil ini, dan juga ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan mengenai kekurangan dari mobil ini ya. Oke, yang pertama, yang paling aku impress dari mobil ini, kita sambil manasin mobil dulu ya, yaitu di bagian interiornya guys ya. Interior mobil ini memiliki kualitas yang luar biasa bagus. Yang pertama yaitu di bagian soft touch-nya ya. Hampir semua material di interiornya itu menggunakan bahan soft touch ya, kulit-kulit yang menurut aku juga berkualitas, karena aku kemarin sebelumnya juga pakai mobil Cina ya, dan kualitas kulitnya itu nggak sebagus di MG HS ini. Walaupun memang beda kelas, tapi aku bisa bilang ini kualitas kulitnya itu memang bagus dan berkualitas. Hampir semua di interiornya itu menggunakan soft touch, baik di bagian pintu sampai bagian pampresnya pun ini sampai ke atas ini semuanya soft touch ya. Di sini kulit, di sini soft touch. Kemudian di bagian dashboardnya juga semuanya menggunakan bahan material kulit. Dan dari layout dashboard dan overall looknya juga aku suka banget guys ya. Bahkan saudara-saudara aku atau temen aku yang masuk nggak bakal percaya bahwa mobil ini angkanya 200 jutaan. Mereka ngiranya di atas 700 jutaan semua guys ya. Kecuali mereka lihat logonya dan mereka tahu merek mobil ini ya. Kalau nggak tahu dan nggak pernah lihat mobil ini, pasti mereka ngiranya ini mobil mahal. Ada yang ketinggalan. Oke, kita sambil OTW aja guys. Oke, kita bahas dari segi kenyamanannya dulu guys ya, dari segi kaki-kakinya dan karakter suspensinya. Memang mobil ini bukanlah mobil yang karakternya empuk ya, nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi karakter suspensinya, kalau teman-teman pernah nyobain mobil-mobil Eropa, itu mirip dengan karakternya kayak BMW yang X1. Nggak terlalu empuk tapi nggak keras juga. Nah ketika kita buat kena polisi tidur atau jalan berlubang itu kerasa ya, kayak deg-deg gitu ya. Tapi feel-nya itu kayak suspensi yang mahal gitu guys. Karakter suspensi yang rigid seperti itu, ini bikin mobilnya itu fun to drive. Kemudian dari segi body rollnya juga ini sangat-sangat minim guys ya. Terakhir aku bawa di tol dari Jakarta ke Purwokerto, itu kecepatan 130-an masih sangat stabil guys, dan napak banget di jalan. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan tipe-tipe kendaraan yang seperti itu, MG HS ini bakal cocok buat kalian ya. Tapi kalau misalkan kalian terbiasa pakai mobil-mobil MPV, kemudian atau mobil SUV yang kayak CR-V ya, mungkin kalian bakal kerasa bahwa mobil ini lumayan keras guys ya. Itu dari segi kaki-kakinya. Nah kemudian hal yang aku suka selanjutnya
yaitu di bagian performa mesinnya guys. Mobil ini memiliki konfigurasi mesin 1500 cc dengan turbo dan mempunyai transmisi DCT, yaitu dual clutch transmission, di mana transmisinya itu memiliki 2 gear yang sama-sama berjalan dan dikendalikan oleh komputer. Dari performa mesinnya dulu ya. Performa mesinnya ini memiliki torsi yang cukup gede, yaitu 250 Nm, dan powernya pun lumayan 160, powernya 160 dengan bantuan turbonya tadi. Dengan bantuan adanya transmisi DCT ini, yang aku rasain ini sangat responsif guys ya. Karakternya sekali lagi jauh berbeda dengan mobil-mobil Cina kebanyakan, kayak contohnya di Wuling, karena memang ini kan satu badan atau satu perusahaan dengan Wuling di bawah naungan SAIC Group Motor ya. Tapi karakternya sangat jauh berbeda. Kalau Wuling di angkatan bawahnya tuh kayak ngelak parah guys ya, kurang nyaman ya. Tapi kalau ini sangat jauh berbeda ya. Silakan kalian nyoba sendiri aja, test drive kalau pengen nyobain. Jadi yang aku rasain ya, ini karakternya sama sekali bukan kayak mobil Chinese kebanyakan guys. Responnya cepat, kemudian putaran bawah, tengah, dan atasnya pun semuanya ngisi guys ya. Kenapa demikian? Karena sekali lagi ini memiliki karakter transmisi yang lebih responsif, yaitu dual clutch transmission, berbeda dengan CVT. Jadi dia mempunyai 2 gear yang sama-sama berdampingan. Ketika ada perubahan gigi otomatis, ini rasanya kayak gear selanjutnya tuh udah ready. Jadi berbeda dengan AT. Kalau AT kan perpindahan giginya tuh kayak kerasa banget. RPM-nya itu turunnya tak drastis banget. Kalau DCT ini tidak guys. Jadi feel-nya kayak bawa mobil manual yang kita kendalikan sendiri, tapi senyaman mobil CVT. Walaupun nggak selalu CVT ya, tapi dari respon mesinnya, respons transmisinya juga ini jauh lebih enak dibandingkan dengan karakter transmisi CVT guys ya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu bahwa transmisi DCT ini kebanyakan dipakai di mobil-mobil sport, kayak contohnya di Lamborghini, Ferrari, dan mobil-mobil super sport lainnya. Bahkan kebanyakan kayak mobil-mobil VW, BMW, kemudian apalagi Volvo, itu juga kebanyakan pakainya DCT guys ya. Hanya mobil-mobil Jepang aja yang kebanyakan pakai CVT bukan DCT, karena CVT sebenarnya buat kenyamanan. DCT ini lebih mengarah ke respons mesin dan juga performa ya. Itu dari segi karakter mesinnya. Kemudian hal yang bikin aku nyaman selanjutnya yaitu di bagian fiturnya. Salah satu fitur yang paling aku suka, karena aku belum pernah pakai mobil yang ada panoramiknya ya, ini guys. Panoramik sunroofnya ini sampai ke belakang. Enaknya gimana bang? Enaknya kalau misalkan aku lagi ya capek kerja gitu ya, atau capek stres gitu guys, ketika pulang di sore hari aku buka panoramiknya, itu kayak ada feeling relaxing guys ya. Entah kenapa itu aku rasainnya seperti itu. Nggak cuma itu, ini juga bikin kabinnya kelihatan lebih luas, kelihatan lebih mahal juga. Dan buat teman-teman yang punya anak, pasti anaknya suka dengan adanya panoramik kayak gini, karena anaknya aku juga suka walaupun masih bayi. Dan fitur-fitur lainnya pun kayak electric seatnya ini juga udah ada di mobil ini. Jadi kanan kiri di bangku depannya itu udah semuanya electric seat ya. Dan nggak cuma itu, untuk fitur-fitur berkendaranya, untuk harga 200 jutaan juga ini lengkap guys ya. Udah ada fitur-fitur smart drive-nya, ada auto parking brake-nya juga, udah ada parking brake-nya juga, nggak perlu tarik-tarik tangan, ada hill descent control,
ada automatic brake-nya juga, kemudian sistem safety-nya itu ada lane keeping assist, ada cruise control-nya juga, dan segudang fitur lainnya yang aku bahkan nggak hafal. Itu yang kalian bisa cek sendiri di googling. Ini fiturnya lumayan banyak walaupun nggak sebanyak yang tipenya iSmart. Nah, dengan kenyamanan yang diberikan ini, ya kalian bisa lihat lah ya dari segi kabinnya, ini nggak kayak mobil 200 jutaan guys. Jadi overall dari kualitas kabinnya, kemudian kualitas fitur-fiturnya, serta kenyamanan yang diberikan di mobil ini, karakter suspensinya yang aku suka, itu bikin aku mikir bahwa ini value-nya luar biasa guys. Dan aku sangat suka, nggak nyesel sama sekali membeli mobil ini, khususnya dalam keadaan second ya, karena harganya udah terjangkau banget. Nah, lalu apa sih kekurangan yang ada di mobil ini, atau hal apa yang mungkin ya kayak kurang serg aja? Sebenarnya hal ini hanya minor aja guys. Yang pertama yaitu bagian sistem infotainmentnya. Sebenarnya bukan infotainmentnya ya, tapi responnya. Jadi mobil ini MID-nya tuh kayak touchscreen-nya itu kayak sangat-sangat kurang responsif guys. Diklik nggak langsung respon, tapi kayak ada jedanya. Itu yang menurut aku kurang nyaman. Bahkan di mobil aku sebelumnya yang jauh lebih murah itu lebih responsif dari mobil ini yang notabene lebih mahal. Itu di bagian MID-nya. Kemudian hal yang kedua masih sama di bagian sistemnya guys, yaitu mobil ini sistemnya menurut aku itu gimana ya, kayak kurang proper aja guys. Contohnya ya, ketika aku nyalain musik atau radio dengan volume yang tinggi, katakanlah di angka 80% ya, ketika aku matiin mobilnya, udah nih, keesokan harinya aku mau nyalain mobilnya lagi, radio nyala sendiri atau musik nyala sendiri dengan keadaan volume yang masih sangat tinggi guys. Artinya itu bikin kita kaget kadang guys, dan kadang nggak enak, apalagi kalau di malam hari ya, di perumahan tiba-tiba kencang banget kan, ya gimana guys ya. Ini aku nggak pernah nemuin sistem yang modelnya kayak gini di mobil manapun ya. Kalau misalkan kalian pernah, coba bisa komen. Dan aku udah liatin tutorialnya, liatin caranya di YouTube, dimanapun nggak ada guys, nggak ada yang bisa ngatur ini, karena memang ini sebenarnya dari sistemnya. Jadi nggak usah heran kalau misalkan kalian suka dengerin musik yang keras, kalian lupa ngecilin volumenya sebelum matiin mobilnya, keesokan harinya kalian nyalain mobilnya itu tiba-tiba musiknya kenceng banget ya. Kalau mobil lain itu kita matiin, esoknya kita nyalain, itu nanti musiknya itu mulai dari volume yang rendah, jadi volume yang nyaman untuk didengar, nggak ngagetin gitu guys. Itu di bagian infotainment. Nggak cuma itu, ini lagi guys, masih sama di bagian sistemnya. Untuk teman-teman yang pakai dengerin musik pakai Bluetooth, ini juga lambat banget guys. Contohnya video lah ya, antara video dengan suara yang keluar kayak ada jeda sekitar 2 detik guys. Videonya ngomong apa, kemudian suaranya baru muncul 2 detik kemudian. Ya kita tunggu update-nya aja. Bulan depan aku bakal ke bengkel resminya, bakal tanyain ini juga. Kita bakal update selanjutnya bagaimana. Lalu konsumsi bahan bakarnya berapa bang? Untuk konsumsi bahan bakar, aku bisa bilang ini sih standar aja ya. Dengan mesin 1500 cc turbo dan karakter mesin yang responsif, ini aku dapetin sekitar 10-11 km per liter untuk dalam kota. Kalau di dalam tol masih lumayan ya, masih 15-an sampai 16 itu masih dapet. Itu angka yang menurut aku wajar banget, apalagi dengan performa yang diberikan. Dan ini juga ada modenya, ada mode eco, mode normal, dan mode sport, bahkan ada mode super sportnya. Nah yang lucu adalah antara mode eco dan mode normalnya, dari segi performa ini lumayan berbeda guys. Mode eco tuh kayak lumayan di limit banget lah, kayak nge-lag gitu guys. Sementara normal itu lebih baik. Tapi konsumsi bahan bakarnya pun sangat-sangat mirip guys. Aku udah nyoba berkali-kali pakai mode eco,
pakai mode normal, konsumsi BBM-nya itu hampir sama, aku bisa bilang hampir sama. Jadi kalau kalian pakai mobil ini, ambil aja yang mode normalnya, jangan mode eco-nya, karena buat tanjakan juga nggak enak ya. Kemudian ini satu hal yang pengen aku sampaikan ke teman-teman, karena mobil ini tuh pakai transmisi DCT. Kebanyakan orang tuh nggak familiar dengan transmisi ini. Jadi kalau misalkan kalian terbiasa pakai CVT, apalagi ya CVT, kalian harus sedikit beradaptasi lagi. Kayak contohnya ketika kita berada di stop ya, kita mau mulai lagi tuh kayak mobilnya kayak sedikit mundur guys. Apalagi kalau ditanjakan yang lumayan curam. Kalau mobil lain biasanya nge-hold kan, kalau ini enggak. Tapi nggak selalu, entah kenapa aku juga bingung. Kecuali kalau kalian pakai yang auto hold-nya ini, itu udah kena sistemnya. Cuma ya itu butuh penyesuaian aja. Kalau aku udah pernah pakai DCT jadi nggak kaget karakternya. Tapi kalau kalian biasa pakai CVT, kalian bakal kaget. Untuk yang lainnya kayak kualitas catnya, aku bisa bilang kualitas catnya ini bagus guys. Ini udah dari 2021 berarti ya, sekarang tahun 2025. Dari segi looknya itu masih kelihatan nggak ada pudar sama sekali. Kualitas catnya masih bagus. Hitamnya ini aku ambil yang warna hitam juga masih bagus banget. Jadi overall sebenarnya mobil ini value-nya luar biasa. Hanya saja tadi yang aku jelasin ke kalian, dan juga karena memang ini mobil brand Inggris yang diakuisisi oleh Cina, dealer resminya pun belum banyak. Dan aku sekarang berkendara di Purwokerto. Kalau misal aku mau servis full, aku harus ke Jogja, walaupun ya kadang juga ke sana ya. Cuma ya itu bisa menjadi pertimbangan kalian. So far after sales-nya juga bagus. Aku kadang ngobrol sama mekaniknya juga, mereka fast respon ya. Jadi ya balik lagi ke kalian. Kalau kalian nggak mau ribet, ambil Jepang aja. Kalau kalian pengen mobil mewah tapi harganya lebih terjangkau dan dengan keadaan bengkel resmi yang nggak selengkap kayak mobil Jepang, ya ini sangat worth it untuk kalian beli guys. Mungkin untuk lainnya bakal aku update di video selanjutnya ya. Ini hanya impresi berkendara dan kasih insight ke kalian. So far nggak ada kendala sama sekali, aku sangat puas. Minusnya juga hanya minor aja. Overall ini mobil yang nggak layak di angka 200 jutaan guys, karena terlalu mewah, fiturnya banyak dan nyaman juga. Tadi aku belum jelasin, ini juga memiliki kekedapan kabin yang bagus ya. Kalau kalian comparing dengan mobil-mobil Jepang kayak contohnya HR-V dengan harga yang sama, bahkan CR-V pun nggak ada apa-apanya dengan ini guys. Walaupun aku nggak bisa bilang ini sekelas mobil Eropa, bukan ya, karena road noise-nya pun masih kerasa banget. Tapi dengan harga yang ditawarkan di kelasnya, di harga second 200 jutaan, ini simply menjadi mobil paling kedap di angka 200 jutaan untuk harga second di tahun yang sama. Speakernya gimana bang? Ada beberapa orang yang bilang speakernya kurang. Kalau menurut aku sih speakernya, karakternya memang sebenarnya bagus, cuma bukan yang bagus banget. Karakter bassnya itu kayak kurang keluar aja. Tapi kalau dari segi clarity-nya itu enak banget guys ya. Kalau misalkan kalian mau upgrade, aku saranin tinggal nambah subwoofer aja dan nambah tweeter, karena clarity-nya udah bagus, cuma kesan surround sound-nya ini kurang ya. Tapi ya harga segitu ya kalian sebenarnya udah sangat cukup dengan kualitas audio yang ditawarkan. Oke, mungkin itu aja ya vlog singkat ya, kita sambil OTW dari mobil MG HS ini. Mungkin kalau misal kalian punya pertanyaan langsung drop aja, aku bakal jawab. Kalau misalkan kalian butuh dibikinkan video apa lagi, silakan juga bisa langsung drop aja, aku bakal bikinkan video selanjutnya sambil ngobrol santai kayak gini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.